Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu. Dan ada beberapa pujian yang rasanya perlu kita lihat dan pelajari bersama-sama dalam tata ibadah kita. Yaitu dari nyanyian GPM nomor 139. Oh datang, datang. Teman-teman multimedia mungkin bisa menyiapkan. Kita ulangi sekali lagi.
kemudian nyanyian GPM nomor 76. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Juni 2022, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran dan HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Pentakosta pertama di Gereja Maranatha dilaksanakan hari ini, Minggu 5 Juni 2022, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. 3. Kebaktian Pentakosta kedua di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. 4.
Penerimaan kolekta Minggu 29 Mei 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp24.227.000. Syukur sebesar Rp2.901.000. Persepuluhan sebesar Rp3.291.000 dan sarana fisik sebesar Rp686.000. Penerimaan kolekta Minggu 29 Mei 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.490.400. Syukur sebesar Rp968.000. Persepuluhan sebesar Rp542.500 dan sarana fisik sebesar Rp498.000. 5. Syukur seorang bapak sebesar Rp5 juta. Terima kasih untuk topangan bagi pelayanan gereja lewat pemberian yang diberikan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Dr. R. Rahabiat. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Pentakosta pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Demian Pelapori dan Lisa Veronica. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Jemaat GPM nomor 139. Demikian warta Majelis Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 5 Juni 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
tepuk tangan semuanya. Saudara, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Jemaat, kita akan masuk di dalam perenungan dan pengakuan. Ketika Roh Kudus hadir dan berkarya, maka kita dituntun untuk hidup tanpa kekhawatiran dan rasa takut. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus, kita tersesat dan tak berdaya dalam kembara dunia ini. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta itu juga adalah roh yang memimpin kita di masa kini untuk menjadi pembawa kesejukan, pemberi semangat, dan berani untuk membela kebenaran dan keadilan. Di hari Pentakosta ini, marilah kita merenung sejenak, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Datanglah bagi kami, penuhilah
Kami mengaku dalam segala kembara hidup ini, ada banyak keping dosa yang terhampar di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Allah. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jalan kami. Ya Roh Kudus, terangi jalan kami, arahkanlah kepada cahaya-Mu. Ya Roh Kudus, tawarkan iman kami, agar kami menjadi saksi-Mu. Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk bersaksi, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta agar disaksikan kepada semua suku bangsa, diperingati umat Allah sepanjang masa, menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya kepada Kristus, agar senantiasa hidup kudus sebagai umat Allah yang sudah ditebus. Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11b. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jemaat silakan berdiri. Jemaat kekasih Kristus, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai umatnya, hiduplah dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kemurahan hati, dan dalam pemberitaan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhan.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun mendasari pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, di saat ini selaku anak-anak-Mu, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan bersama bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bermohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, bahkan memampukan kami untuk mengerti apa maksud dan rencana-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Ini kami Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dari kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat muda yang terkasih. Pertama sekali selaku Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, tentu saja kami menyampaikan selamat Hari Pentakosta kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, bahkan seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Dan semestinya Pentakosta itu merupakan sebuah peristiwa iman yang sungguh-sungguh kita peringati, sungguh-sungguh kita hayati, dan sungguh-sungguh berdampak untuk menggerakkan gereja di sepanjang sejarah, untuk terus bersaksi, untuk terus bersekutu, dan untuk terus melayani. Karena apa? Karena Pentakosta merupakan satu mata rantai yang utuh dari sejarah keselamatan Allah. Kalau kita mencoba memilahnya, paling kurang ada 6 titik penting dalam sejarah karya keselamatan Allah yang dimulai dari peristiwa inkarnasi. Peristiwa Allah menjadi manusia yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Kemudian kita terus bergerak dalam alur kalender liturgi gereja, dan hari ini kita merayakan Pentakosta sebagai bukti penyertaan Allah di dalam Roh yang menuntun kita sebagai gereja
sebagai Ecclesia Viatorum, gereja yang berziarah, gereja yang berjalan menuju kepada kekekalan, menuju kepada kedatangan Tuhan untuk menggenapkan karya keselamatan kekal itu. Dan pada pagi hari ini kita hendak menggelorakan kembali semangat gereja ini untuk berkobar-kobar menjadi gereja yang dinamis, gereja yang tidak suam-suam kuku, gereja yang bersemangat, gereja yang antusias. Makanya tadi di awal saya sengaja mengajak kita untuk tepuk tangan, bukan sekedar tepuk tangan. Saudara boleh bertanya, apakah dibolehkan tepuk tangan di gereja? Saya ajak kita membaca ajaran gereja GPM artikel nomor 333. Tidak dilarang untuk bertepuk tangan, sekiranya itu adalah ekspresi iman kita untuk menyembah Allah, untuk memuliakan Allah yang sungguh-sungguh berkarya di dalam sejarah dan di dalam roh yang kita peringati hari ini, di hari ke-50 hari Pentakosta. Dan bagian Alkitab yang tadi dibacakan oleh Ibu Penatua dari Jemaat GPM Shalom, kalau kita bisa mengekstrak, mengambil saripati dari perikop ini, maka saya menemukan 3 pokok hal yang secara sederhananya saya istilahkan sebagai 3B, ya. 3B. Di sana itu ada Pendeta Firman. B yang pertama adalah berbagi. Sharing. Kenapa saya menemukan pesan itu? Pesan itu tidak tersurat, artinya tertulis di dalam kata-kata perikop itu. Tetapi dia tersirat ketika kita membaca teks ini secara menyeluruh. Katakanlah kita mulai dari pasal 4. Kita mulai dari pasal 4 dan kita mengetahui cerita itu bahwa sebuah drama sedang dimulai. Ketika Yohanes dan Simon Petrus atau Kefas itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ya, kurungan, penjara, bolehlah. Dan para ahli-ahli agama yang mestinya tahu tentang kebenaran, atau mereka memang tahu tentang kebenaran, tetapi mereka tidak berani menerima kebenaran itu dan mengamalkannya. Baca Injil menurut Matius pasal 23 ayat 3. Dengarkanlah apa yang mereka katakan kepadamu, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu namanya inkonsistensi. Ada banyak inkonsistensi yang terjadi di gereja ini. Ada banyak inkonsistensi yang terjadi di masyarakat kita. Tidak menyatunya kata dan perbuatan. Dan ketika inkonsistensi itu terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, maka yang kita tuai adalah bencana. Bencana. Drama ini dimulai ketika karena memberitakan Injil Kristus yang tersalib dan yang bangkit itu, ada harga yang harus dibayar. Tidak gratis, tidak jalan tol, tapi via dolorosa. Dan murid-murid Tuhan yang diwakili oleh Yohanes dan Petrus atau Kefas itu harus membayar ketika dia menyatakan kebenaran. Nanti setelah Rasul Paulus berkarya dalam surat Galatia, dia bilang, apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu lalu aku menjadi musuhmu? Kebenaran memang mahal dan berisiko. Tetapi kebenaran harus ditegakkan setegak-tegaknya. Karena itu salah satu misi gereja, menyatakan kebenaran setegak-tegaknya. Bahkan seorang filsuf seperti Plato mengatakan, Plato amicus, engkau sahabatku,
tetapi aku lebih mencintai kebenaran daripada sahabat. Coba lihat, kebenaran melampaui persahabatan. Cerita itu kemudian mereka dimasukkan ke dalam kurungan. Tetapi setelah persidangan para ahli-ahli agama itu dilakukan, tidaklah ditemukan kesalahan dan tidak ada pilihan lain. Mereka harus dilepaskan. Tetapi apakah seseorang ketika dia keluar dari penjara maka selesailah masalahnya? Tidak. Karena paling kurang dia sedang dipenjarakan oleh mind, pikirannya, dan dia dipenjarakan oleh mentalnya. Paling kurang dua hal. Tubuhnya sudah keluar dari penjara, mind, pikiran, dan kejiwaannya belum tentu keluar. Dan saya melihat dalam bacaan ini, pembebasan itu harus terus terjadi. Ketika mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka, murid-murid yang lain, apa yang mereka lakukan, saudara? Dikatakan dalam bagian ini secara tersurat, mereka menceritakan, mereka bercerita. Apa motif di balik cerita, saudara? Para guru bercerita di kelas. Apa motifnya? Tetapi ada banyak orang juga yang membutuhkan cerita. Dan di dalam cerita sebenarnya ada pendengar. Dan saya mau mengatakan kepada kita pagi hari ini, bahwa kita memang harus melepaskan beban kita antara lain dengan cerita. Janganlah terlalu lama memendam beban di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Kita juga harus punya cara, dalam psikologi disebut katarsis, melepaskan beban kita antara lain dengan cerita. Katakanlah bebanmu. Dan di dalam hal bercerita, tentu ada kesediaan juga untuk mendengar. Ada kesediaan juga untuk mendengar. Saya menulis skripsi S1 saya, judulnya cuma satu kata, mendengar. Penting sekali mendengar. Banyak orang terlalu banyak bercerita juga dan lupa untuk mendengar. Saya mendapat satu pesan di sini bahwa ketika mengalami stres sebagai bentuk tekanan, ya, jadi murid-murid mengalami stres, tekanan, ketika mereka bilang benar tapi kemudian mereka harus diancam, mereka harus dipenjara, mereka harus share, mereka harus berbagi supaya kalau bisa mereka menjadi tenang. Bagaimana kita hari ini? Bagaimana suami-suami dan istri-istri di rumah? Bagaimana waktu-waktu kita untuk berbagi cerita? Atau waktu kita hari ini sudah diambil habis oleh gadget kita? Waktu untuk bercerita telah berpindah menjadi bercerita dengan benda ini. Rupanya kita harus melakukan sebuah koreksi kembali tentang hal-hal yang sedemikian. Jadi buah dari Roh Kudus yang tercurah dalam pasal 2 tadi adalah berbagi. Berbagi cerita dan berbagi telinga, yaitu mendengar. Terima kasih Ibu Bapak Saudara jemaat yang juga masih mau mendengar apa yang saya bicarakan. Yang kedua, B yang kedua yaitu berdoa. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka bercerita interpersonal di antara manusia, apakah masalah selesai? Tidak selesai. Mereka membutuhkan satu otoritas yang mampu membebaskan mereka dari belenggu masalah mereka. Dan jalan menuju pembebasan itu paling kurang yang bisa kita angkat dalam teks ini adalah mereka berseru kepada Allah. Ingat Yeremia 33 ayat 3. Berserulah, artinya berdoa. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang tidak kau pahami dan yang tidak kau ketahui sebelumnya. Berseru. Alkitab dalam bacaan ini mengatakan kemudian setelah mendengar cerita, berbagi cerita, mereka berdoa. Roh Kudus menggerakkan kita untuk berdoa.
untuk mengungkapkan beban kita kepada Allah di dalam doa-doa pribadi kita, di dalam doa-doa keluarga kita, dalam doa-doa jemaat kita. Pertanyaan pagi hari ini adalah, seberapa berkualitas doa-doa kita hari ini? Doa bukan saja berapa banyak kita berdoa sebagai suatu bentuk rekapitulasi kuantitasnya, tetapi doa juga menguji kualitas, mutu, intimitas, kesungguhan kita untuk berdoa. Seperti Yesus berdoa di Getsemani sampai keringatnya berubah seperti darah. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Keluarga-keluarga yang terkasih. Ketika kita mengalami hantaman yang berat, saya kadang-kadang setiap jam 12 malam saya ubah status saya, Getsemani. Hanya pesannya sederhana, yaitu ayo back to Getsemani. Keluargamu ada Getsemani dalam rumahmu. Orang Ambon bilang ada meja sombayang. Ayo berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh berdoa. Itu kita ambil juga dari pelajaran kita dalam penghayatan Pentakosta. Gereja yang berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Gimana? Saya diajarkan oleh almarhum pendeta Bu Lohana Pesi, ayahnya dari Pak Risat Lohana Pesi. Saya bikin buku beliau. Saya tanya kepada Pak Opa, apa kunci untuk menjadi pendeta yang baik di gereja ini? Dia bilang, Nyong, ale sing bisa andalkan, ale pengotak saja. Ale mesti andalkan, ale punya lutut. Ye mesti andalkan, ye punya lutut berdoa. Mari ya Bapak Ibu, saudara-saudara ya, anak-anak, yuk kita sungguh-sungguh berdoa. Dan berdoa sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, B yang ketiga adalah berani, brave, berani. Kita perhatikan dalam teks ini Bapak Ibu dan saudara, anak-anak, kata berani itu diulang 2 kali. Kalau diulang-ulang itu tanda bahwa itu kata itu penting ya, Bapak Ibu ya, itu berarti penting ya. Dalam bahasa Yunaninya peresia. Saya ingat satu tokoh namanya Michel Foucault menulis tentang peresia, yang berarti bisa kebenaran, bisa juga keberanian. Jadi rupanya kebenaran dan keberanian itu tidak jauh-jauh amat. Berani untuk berkata benar, berani untuk berbuat benar. Itu paresia dalam bahasa Yunani. Pagi hari ini Roh Kudus juga mau memberi kepada kita api untuk menjadi orang-orang yang berani. Bukan orang-orang yang takut atau orang-orang yang ragu-ragu. Take it, ambil itu, tanggung jawab. Hadapi itulah tantangan dan jangan menyerah. Kira-kira lagu yang kita nyanyikan. Jangan lari. Kenapa? Beta punya teman di Klasis Arus Selatan. Dia bilang begini, kawan, beta tugas di Arus Selatan. Tetapi di Arus Selatan beta menemukan satu kebenaran. Berkat Tuhan di dalam badai. Wow. Saya punya teman pendeta Dekri O'Reilly, ketua Klasis Arus Selatan. Saya menemukan berkat Tuhan di dalam badai. Bapak Ibu, kalau pergi Arus Selatan, ada satu tempat namanya Batu Goyang, ya. Batu Goyang. Batu Goyang. Bukannya berarti batu goyang-goyang ya. Batu Goyang. Di situ ada nelayan di situ mencari ikan, satu jenis ikan ya, apa ya, Pendeta Firman ya, ikan apa namanya. Tetapi di situ ikan itu akan didapat semakin banyak ketika gelombangnya semakin tinggi. Kalau ombaknya atau pantainya atau lautnya biasa-biasa, ikannya tidak ada. Tapi semakin gelombang itu besar, ikannya semakin banyak. Dan nelayan sudah tahu itu. Mereka mencari berkat di dalam gelombang. Coba lihat. Jadi ketika murid-murid berhadapan dengan gelombang masalah, tantangan internal pun eksternal, mereka tidak lari. Mereka dibilang, kamu harus berani. Harus berani. Berani menghadapi masalah. Angkat kepalamu, jangan kamu tunduk. Kemarin saya beli satu buku buat anak saya, Bapak Ibu Saudara, judulnya Si Anak Pemberani. Satu novel dari Terelie. Saya kurang suka juga sebenarnya nama orang ini, tetapi anak saya suka bacaannya. Oke, saya beli. Dia sudah beli beberapa novel yang lain untuk anak-anak. Dan saya bilang ke dia, Chris, Bapak berikan kamu buku ini. Bapak punya harapan kamu menjadi anak pemberani. Jangan penakut. Jangan penakut.
Roh Kudus hari ini ya, yang tadi baca puisi namanya Michelle Lopulalan. Dia sudah selesai SMP Kalam Kudus dan dia mau masuk SMA 1. Kita doakan Michelle diterima di SMA 1. Dan saya tanya, Michelle, kamu mau setelah SMA kamu mau belajar apa? Saya mau belajar hukum. Dan saya bilang, oke, bagus. Kalau bisa kamu belajar hukum internasional. Supaya kamu seperti Michelle Obama, istri dari Presiden Obama, Barack Obama, dan kamu bisa terbang, anak muda yang terbang menjadi saksi. Dan Michelle harus berani kalau Michelle mau terbang naik. Ya, Michelle dan teman-teman Michelle yang ada hadir pada saat ini, anak-anak sekalian, anak-anak harus diberikan roh keberanian. Tidak boleh dikasih roh ketakutan. Oh, kamu tidak bisa, kamu punya bapak itu cuman SD, kamu sekolah biasa-biasa saja, tidak bisa itu. Jangan, kita biasa, tidak boleh. Kasih dia keberanian. Kamu harus terbang tinggi. Saya punya bapak bilang, bapakmu kerja di panas-panas, anaknya harus kerja di sombar-sombar. Dan bapak pompa kami punya keberanian untuk fight, untuk berjuang. Bapak ibu minta maaf, saya bisa sekolah S1, S2, S3, karena kita dipompa untuk berani. Hadapi tantangan, kamu tidak punya uang, tapi kamu punya Tuhan. Kamu harus yakin itu. Harus yakin itu. Pagi hari ini, saya mau mengatakan kepada kita 3B saja sebagai kesimpulan. Kita harus selalu berbagi dalam suka maupun duka. Kita harus tekun berdoa dan kita menjadi orang-orang yang berani. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan semua itu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, dan di hari Pentakosta ini mari kita tegaskan kembali iman kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan dulu kembali jemaat. Teman saya Demian Pelapori akan menyampaikan kesaksian iman melalui pujian. Ini Demian ini orang dari Brasilia ya, namanya Demian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Jadi pujian yang saya bawa di pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwasannya setiap orang terdekat di antara kita apabila tiada bersama kita di waktu yang sekarang, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada saat semua tiada. Sepanjang hidup
kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Sobat lagi seperti Yesus Tuhanku yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Oh Yesusku, Engkau pujaanku, Engkau tetap ada saat semua tiada. Engkau tetap ada. Semua tiada. Iya, terima kasih bro. Pak Set juga ada ya, saya senang lihat Pak Set Selano. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur.
Jemaat, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita sambil memberi jemaat diiringi kidung jemaat nomor 235 ayat 1 dan seterusnya. Berkat-Mu
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dalam kebaktian Pentakosta yang pertama ini, umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur mereka sebagai tanda sukacita kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk perluasan pekerjaan-Mu dan pelayanan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, izin saya menyampaikan terima kasih ya buat jemaat yang memberikan persembahan, karena persembahan ini dia bisa juga turut menopang 1.267 pendeta GPM yang melayani di 766 jemaat di Maluku Utara. Dan inilah buah roh, yaitu berbagi beban. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa, bolehlah kita memberi kesempatan kepada Ibu Lisa Taylor Veronica untuk menyampaikan pujian. Bisa bersabar ya Bapak Ibu ya, sebelum kita berdoa kita memuji Tuhan di hari Pentakosta ini. Disilakan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Roh Kudus akan selalu menuntun kita.
Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Ibu Lisa. Ibu Bapak Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari di hari Pentakosta ini kita seperti para murid menyatu hati, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi teman seperjalanan kami dalam ziarah kami di dunia yang sementara ini. Allah yang memberikan Roh Kudus kepada kami supaya kami berani menghadapi badai dan melewatinya bersama dengan Tuhan, dan terus bersaksi dan melayani dimanapun kami berada. Dimulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, di tempat di mana kami bekerja, kami belajar, dan kami menghidupi jalan-jalan ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, membakar semangat untuk melayani lebih sungguh lagi. Sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus unit wadah pelayanan, badan-badan pelayanan, pengasuh, sekolah minggu, juga tua agama, rekan-rekan muda, dan Roh Kudus memampukan kami untuk bersaksi di kota ini sebagai aparatur negara, sebagai TNI Polri, juga orang-orang yang menggerakkan sektor-sektor publik, sektor-sektor ekonomi, dan berbagai sektor kehidupan. Roh Kudus mempersatukan gereja-gereja. Roh Kudus menyadarkan kami bahwa gereja diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Dan Roh Kudus juga memampukan kami menjadi sahabat dan saudara yang baik bagi saudara-saudara ke umat Islam. Demikian juga Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kami menjadi saudara di dalam kemanusiaan untuk bersama-sama menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih, keutuhan ciptaan. Sebagaimana hari ini kami merayakan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Diberkatilah bumi supaya tetap menjadi rumah yang nyaman, rumah yang sejuk bagi semesta ciptaan. Berkati Klasis Kota Ambon di mana gereja Maranatha ini melayankan seluruh kebaktiannya. Teman-teman pendeta pagi ini melakukan perjalanan ke Bandung. Diberkati semua agenda mereka pergi dan kembali dengan selamat. Demikian juga Tuhan memberkati dan memberikan kepada kami semua kekuatan untuk melangkah di pekan yang baru. Talenta, potensi, karunia, karisma yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mau kami gunakan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur bersama-sama yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami mengambil bagian dalam kedukaan yang dialami oleh umat-Mu, termasuk kepulangan hamba-Mu, Profesor Max Patinama, yang Tuhan percayakan juga sebagai salah seorang pemimpin di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Dihiburkanlah keluarga, dikuatkanlah iman mereka, sebagaimana Engkau menguatkan semua orang yang kehilangan, sambil membuka mata iman kami, melihat bahwa di balik kematian ada kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Semua yang datang di tempat ini dipenuhi roh dan kembali untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yang mau dibaharui oleh Roh Kudus silakan berdiri dan bersama kita melakukan nyanyian GPM 142.
saudara, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Amin. Pergilah, jalanilah kehidupan dan segala tantangannya dengan penuh keberanian. Kepada mereka yang sakit dan lemah, miskin dan lapar, terpenjara dan terlupakan, yang hidup dalam ketakutan dan ancaman karena ketidakadilan dan kehilangan rasa aman, disitulah kita diutus. Yakinlah, Roh Kudusnya dicurahkan untuk memberi kepada kita keberanian dalam melayani dan bersaksi, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Terima kasih, kebaktian kita selesai. Sangat bahagia karena banyak orang datang ke gereja ini untuk merayakan Pentakosta dan melakukan Pentakosta dalam peristiwa karya sehari-hari. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.